Halo teman, kali ini saya akan bahas sekilas mengenai lebih bagus mana sangkar bulat besi begini atau sangkar kotak yang sama-sama gantung, atau sangkar kotak yang ditempel ke tembok, atau sangkar kotak yang ditaruh di rak begitu ya. Karena pertanyaan ini cukup sering juga, sebenarnya saya juga sudah tulis di website saya sendiri ya. Ini website saya sendiri. Saya pernah nulis di sini itu tanggal 2 Oktober. Judulnya adalah pahami kelebihan dan kekurangan menggunakan sangkar bulat gantung dan sangkar kotak tempel tembok. Ya, ini memang semuanya punya kelebihan dan kekurangan. Cuma karena saya memang dulu sekitar 5-6 tahun yang lalu sudah pernah ternak kenari ya. Kenari lokal F3 begitu juga. Itu saya memang sukanya pakai sangkar begini. Karena saya berpikir begini, kalau misal ini kena jatuh gitu ya, kena angin terus jatuh, itu kemungkinan untuk rusaknya lebih kecil. Paling temboknya aja yang pecah. Kemudian untuk membersihkan juga lebih gampang, karena ini kan besi ya, jadi kalau saya bersihkan pakai sikat gitu lebih enak, bisa lebih kasar gitu ya, lebih bersih. Kalau pakai kayu takutnya patah nanti rujinya. Untuk temboknya juga lebih enak karena ini sama semua ya, jadi saya bisa ganti. Karena saya punya sangkar lebih, jadi bawahnya ada yang nganggur. Ketika ininya kotor, saya ganti temboknya doang. Nah, itu pengalaman saya dengan kenari 5-6 tahun yang lalu, membuktikan bahwa ternak di sangkar bulat saja jadi. Karena waktu itu banyak mitos yang beredar bahwa sangkar itu kalau buat ternak lebih baik kotak karena ada sudutnya. Jadi bukan bulat ya, bukan rounded gini, tapi ada sudutnya. Katanya kalau ada sudutnya begini itu burung lebih nyaman karena dia merasa bisa di pojok mentok gitu ya. Kalau bulat kan nggak ada sudutnya, jadi nggak ada area pojok. Itu versinya begitu, tapi saya nggak gampang percaya karena sekali lagi saya lebih suka sangkar model begini untuk ternak ya. Jadi akhirnya saya coba dan berhasil. Cara ini juga saya coba dengan Blackstrut. Awalnya nggak berhasil karena mungkin lokasinya yang nggak pas ya. Lokasinya waktu itu di bawah atau memang burungnya yang belum siap. Mungkin umurnya belum mapan, nggak ngerti juga. Yang pasti saya pernah nyoba beberapa kali. Kalau pakai sangkar bulat gantung sama pakai sangkar kotak tempel tembok yang saya taruh di dalam rumah itu lebih berhasil yang bulat. Tapi dengan syarat harus di teras dan di jemuran dekat sini ya. Nanti saya tunjukkan. Kelebihan lain dari model gantung adalah bisa bergoyang-goyang ketika tertiup angin, mirip seperti ranting pohon yang di alam bebas. Jadi ini bisa sangkar gantung model kotak atau bulat ya. Intinya kan ini konsepnya gantung ya. Jika sangkar ternak digantung di teras seperti saya, maka goyangan akan dirasakan burung dan diharapkan burung akan merasa nyaman karenanya. Nah, ini kelebihan yang paling saya suka seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa sangkar yang disebut tembok itu mudah diganti. Kelemahannya, ketika kita hendak ganti pakan minum setiap hari ya, kita harus menurunkan sangkar kemudian menggantungkannya lagi. Itu kelemahan dari sangkar gantung. Tapi seperti video saya kemarin, itu nggak masalah kalau burungnya jinak ya. Burung yang hiras pun tetap bisa produksi kok. King Tut saya produksi sudah punya anak 1, 2, 3, 4, 5 seingat saya ya. Itu yang hidup, yang mati ada lebih dari itu. Mungkin ada 10 sudah kalau yang mati ya. Jadi tetap bisa, tapi kalau burungnya giras itu mungkin lebih beresiko gitu ya. Tapi kalau ditanya bisa nggak? Bisa-bisa jadi ternak di sana begitu. Kelemahan lainnya ialah wadah sarang model kotak dan bulat. Sarangnya ya, sarang itu yang ini ya. Itu lebih susah diatur kalau disangkar bulat ya. Kalau disangkar model kotak yang gantung itu masih lebih gampang. Intinya kalau sangkarnya kotak, mau itu gantung, mau itu ditaruh di rak, mau itu ditempel tembok, itu lebih mudah kita untuk ngatur sarangnya ya. Itu menurut saya pribadi. Apalagi kalau ditempel tembok atau ditaruh di rak gitu ya, dia kan nggak goyang-goyang. Itu harusnya lebih aman, lebih nggak bikin burung stres. Tapi kalau pengalaman saya memang di sangkar bulat begini agak susah masang begininya. Kadang kan goyang-goyang, jadi mesti saya ganjel. Atau mungkin gantungannya itu saya ikat dengan kabel tis. Intinya adalah kita atur supaya kalaupun goyang itu nggak parah. Dikhawatirkan nanti ketika induk betinanya turun makan gitu ya, kan dia sendirian misal, terus telurnya goyang-goyang kena angin, takutnya nanti memengaruhi. Begitu, itu pemikiran saya sih. Belum terbukti benar ya, tapi saya lebih suka kalau sarangnya ini nggak terlalu goyang-goyang. Goyang boleh dikit lah, tapi nggak parah sampai goyang-goyang begini ya. Karena setiap pagi ini saya turunkan, saya ganti minum, saya ganti sayur, terus pakannya saya bersihkan. Kalau kurang saya tambah, begitu. Di sini juga saya tulis, sedangkan sangkar kotak tempel tembok biasanya terbuat dari besi full juga, mirip sangkar bulat lovebird
memiliki kelebihan lebih rapi dan indah saat dipandang mata. Memang ngaturnya lebih gampang ya, karena dia kotak kan, lebih rapi, lebih indah dilihat juga. Kelemahan yang lain adalah kalau mau nata agak repot, di awalnya memang agak repot, karena kalau memang pengen rapi ya mesti diatur, entah itu pakai visor kita ngebor dulu, lalu kita scrub gitu ya supaya lebih kuat, supaya jangka panjangnya lebih awet, atau kita pakai rak yang mesti bikin rak dulu sesuai ukuran dengan sangkar kotaknya. Tapi kelemahannya juga adalah agak sulit ya kalau harus menyemprotkan cairan anti semut. Misal kita pakai tempel tembok, itu agak repot, mesti diturunin semua gitu ya, baru disemproti. Kalau pakai rak mungkin lebih gampang, kakinya aja disemprot, asalkan bodinya tidak menempel di tembok. Tapi untuk sangkar bulat yang digantung atau sangkar kotak yang digantung, itu mungkin lebih gampang, karena misal ada gantungannya begini ya, gantungannya begini, terus sangkar burungnya kan ditempel begini. Kita tinggal ngasih ininya aja, bisa dengan kapur semut di ujungnya begini, di ujung sini sama ujung sini kasih kapur semut gitu ya, atau semuanya disemprot dengan cairan anti semut. Itu lebih mudah kalau menurut saya sih. Ini ada orang yang pernah tanya ke saya, dia juga ada yang pernah ngeliat video saya di YouTube ya, dia ngomong setelah saya ganti sangkarnya jadi sangkar bulat, saya gantung langsung jadi katanya, langsung produksi. Ada yang dari Jakarta, ada yang dari Surabaya, ada yang dari Ponorogo, ada lagi yang dari kota lain saya lupa. Tapi intinya adalah dia awalnya hanya ikut-ikutan pakai sangkar kotak gitu ya, karena lihat orang-orang kan ternaknya pakai sangkar kotak begitu, dia ikut-ikutan mungkin supaya cepat berhasil ya, karena dia kan juga nggak punya pengalaman. Itu wajar. Tapi ketika dia lihat video saya, mungkin dia jadi tercerahkan. Dia tahu, oh ternyata pakai sangkar bulat itu juga bisa, apalagi digantung. Karena biasanya masalahnya peternak itu selain nggak jadi ya, itu juga dimangsa sama predator, kayak kucing misal atau sama tikus. Jadi kalau sangkar besi yang digantung begini itu biasanya lebih aman. Jadi masalah kayak diserang kucing sama tikus itu lebih bisa kita kecilkan resikonya begitu. Atau mungkin ada faktor lain adalah pemandangan yang dilihat burung berbeda. Ketika digantung kan dia sudut pandangnya lebih luas ya, lebih tinggi juga. Dia juga merasa lebih aman karena burung itu secara naluri dia lebih suka tempat yang tinggi. Jadi mungkin itu juga salah satu faktor yang kita nggak tahu. Atau memang kebetulan burungnya pas birahi ketika dipindah ke sangkar model lain. Jadi sekali lagi saya ingatkan teman-teman, saya juga nggak tahu secara pasti apa penyebabnya. Om, kenapa sih kok burung saya kok telurnya dibuang? Misal, Om, kenapa kok nggak jadi ya padahal udah jodoh? Om, kenapa kok jantannya nggak mau birahi padahal kalau disendirikan buka sayap? Faktornya banyak. Soal ternak ini banyak sekali faktornya, karena memang pengetahuan kita tentang burung masih minimal. Burung sakit aja obatnya masih banyak yang nggak manjur ya. Banyak burung mati meskipun sudah dikasih obat. Itu memang karena pengetahuan kita masih terbatas. Lebih baik kita fokus pada apa yang kita tahu. Seperti misalnya, Om, ini kok nggak jadi-jadi ya? Nah, setahu saya memang itu nggak akan jadi kalau memang hanya satu lokasi, atau hanya satu sangkar, atau hanya satu pasangan. Lebih enak kalau kita punya beberapa lokasi, beberapa sangkar, plus beberapa burung. Jadi kita bisa digabung gitu ya, mix and match gitu ya. Kita cari mana yang cocok, karena burung itu juga milih pasangannya. Seperti orang gitu ya, ibaratnya ada yang playboy, ada yang pilih-pilih pasangan. Ada juga yang mereka mau kawin hanya ketika ngebet. Kalau sudah nggak ngebet, ya sudah mereka pisah gitu. Ada yang begitu. Dengan pandangan seperti itu, saya lebih fleksibel. Oh, yang ini nggak mau, ya sudahlah, saya ganti burung yang lain, misal begitu ya. Itu setelah saya coba beberapa kali, baru ketahuan, oh yang ini nggak bisa diteruskan, ini sudah nggak berjodoh, dia nggak mau nih, dia harus diganti. Kalau ada uang lebih ya langsung beli. Bila perlu beli yang banyak, betinanya beli 5, jantannya 5, misal begitu ya. Dicari mana yang cocok, yang nanti nggak cocok bisa dijual. Karena mungkin di tempat sini nggak cocok, mungkin di orang lain dia jadi, begitu. Kalau nggak punya budget lebih ya kita sabar nabung dulu. Nanti betina yang atau jantan yang kita mau jual, itu kan juga dapat uang kembali. Kalau misal nanti setelah ditukar akhirnya jadi, ya itu rezeki. Karena sudah terbukti orang-orang yang mencoba gonta-ganti pasangan gitu lebih efektif, lebih cepat jadi daripada hanya memaksakan satu pasang untuk jadi. Ada burung yang cocok ini, ada yang nggak cocok ini, kita fleksibel aja lah. Pokoknya kita perluas wawasan bahwa ternyata sangkar bulat juga bisa jadi, sangkar kotak tempel tembok juga bisa jadi. Jadi nggak ada yang namanya, oh kalau kotak nggak bisa, harus bulat. Nah itu salah. Semuanya harus kita coba, kita harus ngikuti kemauan burung. Intinya seperti itu teman-teman. Jadi kalau dibilang bagus yang mana, tergantung. Kalau di lokasi saya ini sudah pasti terbukti yang bulat yang bagus.
yang sudah terbukti burungnya juga produksi berkali-kali. Ya, seperti ini nih contohnya nih. Ini betina yang baru saya beli ya, Botswana. Saya jodohkan dengan Damri. Ini jantannya kan sudah buka sayap. Betinanya waktu itu di sini posisinya kayak gini nih. Dia lagi posisi mau mundurin ya. Sudah masuk ke sarang. Sarangnya tadi pagi saya intip sudah mundurin tapi masih belum rapi. Belum dikasih kapas ya. Mungkin tipenya dia nunggu jantannya masuk baru dia bikin mungkin ya. Tapi jantannya ini, Damri ini memang biasanya yang bikin sarang. Jadi saya nggak khawatir kalau misal besok saya gabung, kemungkinan besar Damri akan bikin sarang juga membantu si betina. Tapi ketika waktu itu sudah masuk begini betinanya, saya coba pindahkan ke dalam rumah dengan sangkar kotak yang saya tempelkan ke tembok. Seperti ini sangkarnya ya. Saya waktu itu taruh di sini Damri sama betinanya saya sekat ya. Tapi dua-duanya nggak mau ngerespon. Jadi Damrinya yang biasanya buka sayap juga cuma buka sayap sebentar, biasanya lama. Betinanya yang sudah masuk sarang dia nggak mau. Jadi dia kemungkinannya adaptasi lagi, atau memang dia nggak suka di tempat seperti ini. Karena waktu itu saya pernah coba bapaknya Damri ini ya. Bapaknya Damri ini saya taruh di sangkar kotak, tapi bukan yang begini. Sangkar kotak biasa ya. Saya gabung dengan betinanya yang sudah kawin berkali-kali, tapi nggak mau, sarangnya dibongkar. Selalu dibuangin. Nggak tahu sama jantannya atau betinanya, intinya nggak mau. Tapi ketika saya pindah di luar, di teras ya, dengan sangkar bulat seperti biasa begini, dia langsung telur lagi, langsung produksi lagi, jadi lebih gampang. Makanya kalau ada yang tanya ke saya selalu ngasih omongan begini, sebenarnya kotak sama bulat bagus mana, tergantung dari kebutuhan burungnya ya. Kalau burungnya memang mintanya yang bulat atau mintanya ditaruh di luar, misal lokasinya ya, itu berarti kita harus ngikuti. Karena kita peternak ini sebenarnya lebih condong ke mengikuti apa maunya burung. Kalau kita memaksakan kehendaknya kita, kemungkinan jadinya bisa sih, tapi makan waktu ya. Dan nggak semua burung mungkin bisa jadi. Tapi kalau kita ngikuti gayanya burung, kemungkinan besar akan lebih cepat jadi. Tapi ya itu, kita mesti punya alternatif. Jadi misal tempatnya ada di teras, ada di dalam rumah, ada. Ini sebenarnya ada lagi satu yang di sebelah kanan ya. Ya, yang di sebelah kanan ini ada yang di video. Sudah pernah saya video ya. Ini satu pasang Blackstrut Botswana yang pertama kali saya berhasil ternak. Ini bapaknya sama mamanya Damri. Itu di sini. Jadi modelnya saya beginikan ya, supaya dia nggak ngelihat sebelahnya. Terus di sebelah kanan ini yang nggak ada korannya, saya dekatkan sama tembok arahnya. Jadi yang menghadap ke jalan ini adalah korannya. Otomatis gelap dong pasti ya. Dia nggak terlalu terang di sini. Tapi dia mau produksi dengan lancar. Dan meskipun hanya pakai sangkar bulat biasa gini, dia selalu produksi bolak-balik produksi. Meskipun juga pernah song 3 bulan, tapi setelah itu jadi lagi. Burungnya nggak rewel ya, digantung di tempat sendirian atau di tempat gelap pun dia jadi, nggak masalah. Malah pernah saya coba ya, saya pindah ke sini ya. Dia jadi tapi rewel. Jadi pernah anaknya mati dibuang, karena saya nggak mau ngambil resiko. Saya juga nggak tahu penyebabnya apa. Yang saya tahu kalau dia di sini, dia mau jadi. Nah, akhirnya saya taruh di sini aja supaya selalu jadi terus-terusan gitu. Dan memang terbukti jadi terus-menerus. Di sini saya juga ada kenari yang saya taruh di dekatnya jemuran. Nah, ini di sampingnya AC ini kan ada gantungan. Saya gantung kenarinya di sana. Ini jemurannya di sini. Jadi saya punya 3 lokasi ya, 4 sorry. Ada yang di dekat jemuran, ada yang di teras begini, ada yang di bawah di garasi, ada juga yang di dalam rumah. Jadi saya ngikuti aja kemauannya burung, dia lebih cocok di mana. Caranya ya harus dites memang. Kita taruh di seperti ini misalnya, taruh di dalam rumah supaya lebih aman, supaya nggak kena tikus, supaya nggak kena kucing, supaya nggak kena hujan, nggak kena panas. Tapi ternyata burungnya nggak mau, karena mungkin dia sudah merasakan lebih cocok di teras mungkin ya. Saya nggak tahu. Saya yang penting hanya fokus kepada apa yang saya tahu. Saya nggak tahu faktornya apa kok dia nggak mau di dalam ya. Tapi yang saya tahu, ketika saya pindah keluar, dia langsung mau produk, langsung birahi. Jadi ini betinanya sudah kelihatan ya birahi. Rencananya nanti malam saya gabung sama Damri, karena ini sudah hari kedua ya. Saya lihat Damrinya juga sudah lumayan tenang, betinanya juga sudah masuk sarang.
Untuk sarang juga sama kayak sangkar ya. Sarang ini terserah, ada yang nanya, Om lebih bagus mana, sarang batok kelapa atau yang anyaman atau yang kotak triplek biasa? Sekali lagi itu tergantung burungnya ya. Ya kalau yang ini kebetulan dia suka batok kelapa, jadi saya kasih juga langsung mau, ini juga sama. Kalau yang ini, yang blorok ini agak rewel, dia pernah saya kasih sarang batok kelapa nggak mau dibongkari terus ya. Terus saya kasih dua-duanya. Satu batok kelapa seperti ini bulat, satu yang model anyaman begini, model keong. Saya taruh jejer. Ternyata terbukti jantan sama betinanya lebih suka yang di sini. Itu sekali lagi juga menjawab sarang mana yang bagus, tergantung burungnya sekali lagi ya. Gitu aja teman-teman untuk video kali ini, semoga info yang saya berikan berguna. Untuk video-video lainnya bisa cek di channel YouTube saya, atau kalau teman-teman mau baca-baca bisa langsung di website saya itu tadi ya. Isinya kurang lebih sama, karena ada orang-orang yang mereka lebih suka ngeliat video daripada membaca. Ada juga yang lebih suka membaca daripada lihat video, karena video kan kuotanya lebih besar ya. Tapi kalau teman-teman bisa simpen videonya, saya sarankan disimpan aja. Sampai ketemu di video selanjutnya.